Amerika Serikat panik tahu persis Rusia dan Arab Saudi akan pangkas produksi minyak mereka. Gedung Putih mati-matian mencari cara untuk mencegah pengurangan besar dalam produksi minyak yang diprediksi terjadi setelah pertemuan negara-negara anggota OPEC dalam sebuah langkah dapat dipastikan akan membuat harga melonjak. OPEC menyetujui pengurangan produksi minyak tajam pada Rabu 5 Oktober 2022 guna membatasi pasokan di pasar yang menyebabkan ketegangan politik dengan Barat usai Amerika Serikat menuduh hal itu adalah keputusan yang sangat licik. Arab Saudi juga membantah tuduhan mereka berkolusi dengan Rusia yang termasuk dalam kelompok OPEC Plus untuk mendorong harga minyak lebih tinggi. Gedung Putih juga mengatakan Presiden Joe Biden akan terus menilai apakah akan merilis cadangan minyak strategis lebih lanjut untuk menurunkan harga. Biden menghadapi peringkat persetujuan yang rendah menjelang pemilihan paruh waktu karena inflasi yang melonjak dan telah meminta Arab Saudi sekutu lama AS untuk membantu penurunan harga. Dikutip dari laman Rusia Today pada 5 Oktober 2022, ukuran pengurangan produksi minyak itu memang belum disepakati dalam pertemuan anggota OPEC dan produsen lain di markas kartel di Wina. Namun Rusia dan Arab Saudi mendorong pemangkasan mencapai 2 juta barel per hari atau lebih. Langkah drastis OPEC ini diperkirakan akan menyebabkan lonjakan dramatis pada harga minyak mentah global. Biden melakukan perjalanan di Riyadh tahun ini tetapi gagal mendapatkan komitmen kerjasama yang kuat tentang energi. Pengurangan pasokan minyak yang diputuskan di Wina pada 5 Oktober 2022 dapat memacu pemulihan harga minyak yang telah turun menjadi sekitar $90 Amerika Serikat, $120 AS 3 bulan di tengah kekhawatiran resesi ekonomi global, kenaikan suku bunga AS dan dolar yang lebih kuat. Menteri Energi Saudi Abdullah bin Salman mengatakan OPEC perlu produktif karena bank sentral di seluruh dunia bergerak untuk membatasi inflasi yang melonjak dengan suku bunga yang sangat tinggi. Kurangnya produksi terjadi karena sanksi barat terhadap negara-negara seperti Rusia, Venezuela, dan Irak, dan masalah produksi dengan produsen seperti Nigeria dan Angola. Moskow sementara ini juga menuduh Barat mempersenjatai dolar dan sistem keuangan seperti mekanisme pembayaran internasional SWIFT sebagai pembalasan atas pengiriman pasukan Rusia ke Ukraina pada Februari. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak yang dimasukkan AS ke dalam daftar sanksi khusus warga negara minggu lalu juga melakukan perjalanan ke Wina untuk berpartisipasi dalam pertemuan. Novak tidak berada di bawah sanksi Uni Eropa. Dia dan anggota OPEC lainnya sepakat untuk memperpanjang kesepakatan kerjasama dengan OPEC 1 tahun lagi hingga akhir 2023. Pertemuan OPEC Plus berikutnya akan berlangsung pada 4 Desember. OPEC Plus akan pindah ke pertemuan setiap 6 bulan, bukan pertemuan bulanan. Arab Saudi dan mitranya mengabaikan tekanan AS soal minyak. Bersama mitranya di Organisasi Negara Eksportir Minyak, Arab Saudi memangkas 2 juta barel dan produksi November 2022. Opsi-opsi Washington untuk mereka menekan Riyadh malah bisa memukul balik AS. Dalam pertemuan di kantor pusat Organisasi Negara Eksportir Minyak OPEC di Wina pada Rabu 5 Oktober 2022, para menteri OPEC bersama Rusia setuju pemangkasan setara 2% kebutuhan global itu. Kini organisasi eksportir minyak itu memang lebih dikenal sebagai OPEC Plus, sebab karena memasok rata-rata 12% kebutuhan migas global. Rusia juga bukan anggota OPEC, selalu diajak membahas industri migas global. Memasok rata-rata 25% kebutuhan global. Duet Arab Saudi Rusia praktis jadi pengendali utama OPEC. Apapun AS yang produksi minyak mentahnya setara 18% kebutuhan global tidak bergabung dengan OPEC. Bahkan seperti dilaporkan Reuters dan Bloomberg, Washington terus menekan OPEC untuk tidak memangkas produksi global. Keputusan pada Rabu sore di Wina menunjukkan AS gagal menekan OPEC. Sejak Maret 2022, Presiden AS Joe Biden juga telah mendorong Arab Saudi sebagai pemimpin faktual OPEC memacu produksi. Bahkan Biden sampai menemui Pangeran Mohammed bin Salman di Jeddah. Selepas pengumuman itu, harga acuan minyak naik lebih 1,5%. Adapun indeks harga saham gabungan sejumlah bursa AS dan Eropa anjlok hingga 1,1%. Nilai mata uang tukar sejumlah negara juga terus terangkas. Euro tetap di bawah $1 AS. Nilai tukar pound sterling terhadap dolar AS terpangkas 15 sen dolar AS menjadi $1,327 AS. Mantan Kepala Departemen Analis OPEC Hasan Balfaqih menyebutkan pemangkasan produksi lebih dipicu faktor geopolitik dibandingkan kondisi pasar. Sementara itu, pakar investasi Arab Saudi Muhammad Ali Shuwaid mengatakan keputusan itu bisa semakin menekan perekonomian global. Menteri Energi Uni Emirat Arab Syahil Al-Mazouil menyangkal politisasi terhadap OPEC. Keputusan ini didasarkan pada kajian teknis pihaknya akan menggunakan OPEC sebagai organisasi politik. Ali Shuwaid juga mengingatkan sejumlah bank sentral Asia saja bisa semakin menaikkan suku bunga acuan untuk menyikapi tampak kenaikan harga minyak. Selepas pengumuman OPEC, sejumlah pejabat Gedung Putih menyebut koordinasi dengan Kongres akan segera dilakukan. Pernyataan itu muncul membuat sejumlah pihak menduga AS akan segera mengesahkan undang-undang anti-kartel produksi dan ekspor minyak.
Pada Mei 22, Komisi Hukum Senat AS telah menyetujui rancangan terbaru OPEC itu. Sampai pada akhir September 22, Gunung Putih tidak setuju pengesahan NOPEC. American Petroleum Institute atau API sudah 20 tahun menentang NOPEC. Menurut Presiden API Mike Schumer, peraturan itu malah semakin memperburuk pasar dan memicu ketidakstabilan. Mereka anggota OPEC juga bisa memproduksi minyak dengan biaya jauh lebih murah dari AS. API dan sejumlah pihak penentang NOPEC mengingatkan potensi pembalasan OPEC. Industri peminyakan AS pernah merasakan dampak buruk perang minyak Arab Saudi. Setelah itu harga minyak anjlok, akibatnya banyak perusahaan migas AS bangkrut. Dampak penurunan harga minyak pada industri minyak AS antara lain terlihat dari tahun 2016 dan 2020. Pada 2016, puluhan perusahaan minyak AS mengajukan kebangkrutan karena tidak sanggup menanggung kewajiban pada hampir $1 miliar Amerika Serikat. Suriah menuding AS mencuri minyak menilai lebih dari $100 miliar Amerika Serikat. Damaskus juga menyebut Washington bersekongkol dengan milisi Kurdi dan kelompok anti pemerintahan Bashar al-Assad dalam pencurian itu. Kantor berita Rusia Sana melaporkan mereka mencuri rata-rata 66.000 barel per hari. Tangki-tangki pengangkut minyak itu melewati pintu perbatasan Yarubiah di Hasaka, Suriah menuju Mosul, Irak. Dalam laporan pada 2 Oktober 22, Sana menyebut tangki-tangki itu dikawal oleh pasukan yang memakai seragam tentara AS. Tangki-tangki terpantau bergerak dari Hasaka dan Rabka yang dikenalkan oleh milisi Kurdi. Dari kedua provinsi perbatasan Suriah itu, tangki menuju Mosul dan sebagian lagi ke Erbil, Irak. Seperti Hasaka dan Raqqa, Mosul dan Erbil juga dikendalikan oleh Kurdi. Dari kedua provinsi perbatasan Suriah itu, tangki menuju Mosul dan sebagian lagi ke Erbil, Irak. Seperti Hasaka dan Rabka, Mosul dan Erbil juga dikendalikan oleh Kurdi. Dalam surat kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 31 Agustus 22, Kemenlu Suriah kembali memprotes pencurian itu. Sejak 2011 sampai Juni 22, Damaskus menasir nilai minyak yang dicuri mencapai $107 miliar Amerika Serikat. Kemenlu Suriah meminta Sekjen dan Dewan Keamanan PBB bersikap atas pencurian itu. Damaskus meminta pergantian atas kerugian itu. Dana itu akan digunakan untuk membangun ulang Suriah yang berantakan sejak Perang Saudara meletus pada 2011. Dana juga dipakai untuk menyediakan layanan kemanusiaan bagi jutaan warga Suriah yang kehilangan tempat tinggal.